bergabung kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang alat ukur gelombang frekuensi ya. Jadi dalam alat ukur itu ada kalanya mengukur tegangan, ada kalanya mengukur arus seperti yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, sekarang kita coba mempelajari tentang alat untuk mengukur frekuensi ya. Di layar itu sebenarnya sudah ada, yaitu namanya osiloskop. Nah, dari osiloskop itu kita bisa mengukur satuan yang tidak bisa dilakukan oleh voltmeter dan ampermeter, yaitu bentuk gelombang. Dan juga dari bentuk gelombang itu nanti kita bisa mengukur periode. Nah, dari periode itu kita bisa mengukur frekuensi. Baik, kita langsung saja ke materinya. Nah, ini adalah perangkat osiloskop yang saya maksud ya. Jadi di sini ada alat ukur frekuensi ya. Namanya osiloskop. Osiloskop ini digunakan untuk mengukur frekuensi. Bentuknya seperti ini ya. Ada banyak panel. Lalu di sini akan ditampilkan bentuk gelombang yang akan kita ukur frekuensinya. Namun dalam osiloskop dimungkinkan kita untuk mengukur tegangan juga bisa ya. Jadi tegangan, arus itu dimungkinkan bisa kita lakukan pengukuran ya. Jadi di sini ada garis tengah. Nah, garis tengah ini kalau misalkan kita tarik garis tengah, nah ini adalah 0, sehingga 0 ke atas ini adalah positif dan 0 ke bawah itu negatif. Nah, itu untuk mengukur tegangan. Nah, namun lebih fokusnya lagi osiloskop ini untuk mengukur frekuensi. Jadi diperlukan pengukuran satu periode ya. Jadi satu gelombang ini dalam satuan periode, nanti satu periode setelah diketahui akan kita gunakan untuk mengukur frekuensi, karena frekuensi itu adalah seper periode. Nah, di sebelah kanan ini ada beberapa instrumen istilahnya ya. Jadi untuk mengatur besar tegangan, untuk mengatur periode tampilan atau time per diff-nya tampilan dan sebagainya. Baik, kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 di sini adalah trigger sinkronisasi ya. Jadi trigger sinkronisasi ini untuk mensinkronkan input ya dengan perangkat osiloskop ya. Jadi sistem di dalamnya itu, sistem prosesornya di dalamnya itu akan mensinkronkan input dengan tampilan. Nah, itu sinkronisasi. Kemudian yang kedua, input gelombang ya. Di sini ada BNC ya. Di sini ada soket ya untuk memasukkan input. Kemudian di sini ada juga input yang lain. Jadi ini channel 1, channel 2 biasanya. Kemudian yang ketiga ini selektor. Nah, ini selektor ini untuk memilih yang ditampilkan di layar osiloskop itu channel 1 atau channel 2. Nah, itu diperlukan pemilih atau selektor istilahnya ya. Jadi yang memilih jalur mana yang ditampilkan di tampilan osiloskop. Dan biasanya di sini ada 3 kemungkinan ya. Channel 1 yang ditampilkan, channel 2 saja ya. Kemudian channel 1 plus channel 2. Jadi digabung antara 2 sinyal di channel 1 dan channel 2. Jadi biasanya penggunaan biasanya channel 1 atau channel 2. Kemudian yang keempat adalah input DC ataukah
AC ya. Jadi nanti kalau inputnya itu AC ya, biasanya pada tampilan akan berada di tengah-tengah. Tapi kalau diukur sekaligus tegangan DC-nya ya, bila dipilih DC biasanya dia agak naik ya. Kalau misalkan ada tegangan DC 1 volt ya berarti dia naik 1 volt. Tapi kalau misalkan dipilih AC, dia akan persis di tengah-tengah. Jadi tengah-tengah ini 0, dia persis di tengah-tengah ini. Ini untuk mempermudah pengukurannya. Jadi mau ditampilkan AC ya berarti tampilan persis di tengah, atau tampilan gelombang plus tegangan DC-nya. Jadi biasanya ada dua pilihan ya, DC-nya diikutkan atau tidak. Nah itu sederhananya seperti itu. Nah kemudian di sini nomor 5 ini volt per diff ya. Di sini ada pemilihan satu kotak. Di sini itu dihitung berapa volt. Jadi diff itu kotak atau pembagian ya. Jadi di sini itu ada beberapa kotak. Nah, satu kotak itu dihargai berapa volt. Nah, seperti itu. Jadi kalau nilainya semakin kecil, maka tegangan misalkan volt per diff-nya 1 volt, maka untuk tegangan 3 volt 3 kotak. Nah, namun kalau volt per diff-nya itu langsung dipilih satu kotak itu nilainya 3 volt ya, berarti tampilan 3 volt itu hanya muncul dalam satu kotak. Nah, jadi penting sekali untuk memastikan satu kotak itu berapa nilai voltnya. Kemudian nomor 6 ya. Nomor 6 itu position. Jadi ini bisa diatur gelombangnya ini ke atas atau ke bawah, atau kadang-kadang tampilannya itu tidak persis di tengah. Jadi bisa kita sesuaikan posisinya persis di tengah. Ya gitu. Jadi nomor 6 ini position arah vertikal, jadi bisa digeser ke atas dan ke bawah. Kemudian yang ke-7 position horizontal ya. Jadi bisa digeser ke ini pakai tombol yang ke-7 ini. Mungkin tampilannya terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan, bisa ditampilkan di tengah, sehingga menggunakan position vertikal dan position horizontal, tampilan gelombang bisa persis tampil di tengah-tengah. Kemudian nomor 8 ya, ini adalah time per diff. Ini adalah poin utama dari kita mempelajari alat ukur ini ya. Jadi time per diff itu menentukan satu kotaknya ini berapa detik. Sehingga kalau satu periode itu akan mencakup satu gelombang ya, jadi satu gelombang itu satu periode. Nah ini adalah satuan yang diperlukan saat kita menghitung frekuensi. Jadi satu periode itu berapa detik, lalu frekuensi adalah seper periode. Nah ini kalau time per diff-nya ini diatur misalkan untuk gelombang 1 Hz ya, 1 Hz itu kalau time per diff-nya itu 1 second ya, ya berarti satu gelombangnya cuma satu kotak. Nah, tapi kalau time per diff-nya itu misalkan 2 second misalkan, maka untuk satu detik itu semakin kecil lagi ya, karena satu kotaknya 2 detik. Nah beda lagi kalau misalkan satu kotaknya itu dinilai misalkan 1/4 detik ya, maka untuk satu gelombang 1 detik itu terdiri dari 4 kotak, karena 4 kotak itu masing-masing kan 1/4 detik ya. Jadi satu kotak itu 1/4 detik, kotak kedua 1/4 detik, kotak ketiga 1/4 detik, kotak keempat 1/4 detik, sehingga kalau dijumlah total sama dengan 1 detik ya. Dari 4 kotak itu menjadi 1 detik.
maka frekuensinya adalah 1 Hz. Nah, itu jadi periodenya itu ditentukan time per diff-nya ini nilainya berapa. Nah, kalau contohnya tadi 1 Hz ya, tapi time per diff-nya 1/4 detik, maka 1 Hz itu atau 1 detik itu terdiri dari 4 kotak, karena satu kotaknya dinilai 1/4. Untuk 1 detik ya berarti 4 kotak. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini bentuk gelombang yang umum ya. Jadi gelombang frekuensi adaptor atau power supply menggunakan trafo center tap. Nah, ini biasanya gelombangnya seperti ini. Ya, ini gelombang sinyal. Ada juga untuk radio ya, ada gelombang pembawa. Ini bukannya bentuknya beda, bentuknya sama tapi frekuensinya yang beda, sehingga periodenya lebih pendek ya, atau lebih kecil. Ada juga gelombang AM ya. Nah, ini bisa digambarkan, yang atas ini gelombangnya rendah, nah yang di tengah ini gelombangnya tinggi. Jadi satu waktu yang sama, yang atas itu ini aja ya, yang satu waktu periode yang sama ya, ini satu gelombang misalkan. Nah, dalam periode yang sama ini gelombangnya jauh lebih banyak, berarti frekuensinya lebih tinggi ya. Jadi yang kedua ini frekuensinya lebih tinggi daripada frekuensi yang atas, karena dalam waktu atau periode yang sama, yang atas ini cuma satu gelombang, kemudian yang bawah ini bisa berapa ini, anggap aja 7 misalkan ya, ini anggap aja 7 gelombang. Nah, berarti kan dalam periode yang sama, yang bawah ini frekuensinya jauh lebih banyak atau dikatakan frekuensi tinggi. Nah, gitu ya. Nah, dalam hal periode itu sebenarnya di kehidupan sehari-hari itu sudah ada periode. Jadi misalkan satu minggu itu periodenya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kemudian Senin lagi. Nah, ini adalah satu periode minggu, itu Senin sampai Minggu. Kemudian ada periode berikutnya, yaitu Senin berikutnya sampai Minggu berikutnya ya. Jadi pengertian periode itu sebenarnya ada di sekitar kita ya. Salah satunya itu misalkan kita terbiasa dengan hari Senin sampai Minggu. Nah, itu periode minggu itu Senin sampai Minggu. Kemudian periode berikutnya atau minggu berikutnya dimulai dari Senin besoknya, diulang lagi atau dimulai lagi dari Senin lagi. Satu periode yang sama sampai Minggu, kemudian minggu berikutnya dimulai dari Senin yang berikutnya lagi. Itu pengertian periode. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya. Frekuensi ialah jumlah gelombang atau getaran yang dihasilkan tiap detik. Nah, ini satuan untuk frekuensi itu detik. Sehingga acuan dasarnya itu tiap detiknya berapa gelombang. Nah, gitu. Nah, seperti di layar ini ya. Ini adalah tampilan osiloskop. Kotak demi kotaknya ini akan ditentukan oleh tombol yang disebut time per diff tadi itu. Ya. Jadi ini kalau satu gelombang ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak atau 8 diff. Nah, tinggal tergantung satu diff-nya atau satu kotaknya itu nilainya berapa detik. Ya. Nah, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, kalau 8 kotak ini, satu kotaknya nilainya 1 detik, berarti gelombang ini adalah satu periode 8 detik. Nah, kalau satu kotaknya itu nilainya adalah setengah detik, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali setengah berarti 4. Jadi satu gelombangnya adalah 4 detik periodenya ya. Jadi time per diff-nya semakin kecil, periodenya semakin singkat, frekuensinya semakin tinggi. Tapi kalau time per diff-nya semakin lama, periodenya juga semakin lama,
frekuensinya semakin rendah. Nah, itu ya. Jadi ada variabel frekuensi di sini. Nah, dalam satu gelombang bisa jadi variabelnya tidak hanya frekuensi, tapi di sini ada amplitudo. Tadi sempat saya singgung ada volt per div. Ya, jadi satu kotak ke atas ini nilainya berapa volt. Untuk positif, ya, ini 5 volt. Ya, berarti kalau ini 3 kotak, ini 5 volt, berarti satu kotaknya itu 5 dibagi 3. Ya, 1,6 lah, ya. 1,6 1,6 1,6. Ya. Berarti kurang lebih 5 gitu ya. Itu volt per div-nya 1,6 volt. Ke bawah juga gitu, 1 2 3, ya, 3 kali 1,6 ya kurang lebih 5 volt. Nah, jadi osiloskop ini, ya, gambaran osiloskop ini ada di kotak-kotaknya ini, mampu mengukur frekuensi untuk arah horizontal karena dia menggunakan time per div, ya, satuannya waktu, bisa untuk mengukur frekuensi. Bisa juga untuk mengukur tegangan karena yang ke atas yang vertikal ini satuannya adalah volt, ya. Jadi bisa untuk mengukur tegangan. Nah, tegangan dari amplitudo sebuah frekuensi atau periode dari sebuah frekuensi, ya, kurang lebih seperti itu. Amplitudo atau nilai puncak suatu sinyal adalah ukuran seberapa besar tegangan. Jadi ini seberapa besar, ini amplitudo ini berapa besar tegangannya, ya, dan ini ditentukan oleh volt per div. Kemudian amplitudo sinyal merupakan setengah dari nilai puncak ke puncak. Untuk satu gelombang, ya, itu setengah adalah tegangan positif dan setengahnya adalah tegangan negatif. Jadi misalkan tegangan yang terukur di sini, ya, ini kan amplitudonya 5 volt. Ke bawah juga minus 5 volt. Berarti ini disebut 5 volt AC. Ya. 5 volt positif dan 5 volt negatif, ya. AC itu alternating current, kadang positif, kadang negatif. Nah, ini maka disebut 5 volt AC. Berikutnya gelombang dengan nilai amplitudo sebesar 5 volt dan nilai puncak ke puncaknya adalah 10 volt. Nah, sekarang kalau misalkan diperlukan mengukur berapa tegangan dari puncak ke puncak, ya, dari ujung positif ke ujung negatif. Nah, ini akhirnya ya 10 volt, ya. Jadi 2 kali dari amplitudo positifnya, ya, atau amplitudo positifnya dikalikan 2. Ini berarti tegangan puncak ke puncak. Nah, jadi tampilan osiloskop ini bisa untuk mengukur tegangan AC, yaitu separuh dari gelombang, atau puncak ke puncak, ya, puncak positif sampai puncak negatif. Dan yang berikutnya adalah bisa untuk mengukur frekuensi karena satu periode ini adalah merupakan bagian dari menentukan frekuensi, ya. Jadi frekuensi adalah seperperiode atau 1 dibagi periode frekuensinya, ya, sehingga dari osiloskop ini bisa mengukur tegangan AC, bisa mengukur tegangan puncak ke puncak, ya, bisa untuk mengukur frekuensi dari periode yang ada, ya. Jadi hasil ukur periode bisa untuk menentukan frekuensi. Kurang lebih seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah frekuensi adalah banyaknya gelombang penuh yang terjadi dalam waktu 1 detik. Jadi gelombang penuh itu maksudnya 1 periode, ya. Jadi frekuensi adalah banyaknya gelombang penuh atau berapa jumlah periode, ya, yang terjadi dalam 1 detik. Ya, 1 detiknya itu berapa periode. Berikutnya, dari 2 definisi tersebut terdapat pengertian bahwa jika suatu gelombang penuh atau satu gelombang, ya, satu gelombang penuh itu 1 periode mempunyai periode sebesar T detik. Nah, tadi sudah saya singgung
tentang tampilan osiloskop arah horizontal ya, itu adalah tolok ukur atau cara posisi mengukur periode, dan satuannya adalah detik. Nah, maka banyaknya gelombang penuh yang terjadi setiap detiknya adalah disebut F ya. F itu adalah seper periode. Jadi berapa gelombang dalam satu detik ya, berapa gelombang penuh dalam satu detik, atau berapa periode gelombang tersebut dalam satu detik. Nah, nanti digunakan untuk menentukan frekuensi. Nah, karena dalam satuan detik, maka pembaginya adalah 1 ya. Berarti 1 dibagi jumlah periode, maka akan ketemu satuan yang namanya Hertz ya. Di mana frekuensi sama dengan atau F ya. F adalah frekuensi dalam cycle atau second atau Hertz, dan T adalah periode dalam detik ya. Sehingga dari sini sudah terlihat ya bahwa frekuensi itu terbentuk dari detik dibagi periodenya. Nah, jadi nanti ketemu satuan baru yang namanya Hertz. Baik, untuk materi coba kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita ingin mengetahui gelombang itu didapatkan dari mana ya, atau sumber gelombang itu dari mana. Satu adalah osilator atau pembangkit frekuensi ya, atau kalau dalam jam dinding itu ada detak tiap detiknya, itu juga sumber tegangan yang menjadi gelombang ya. Jadi tegangan yang menjadi gelombang, nah ini menjadi sumber gelombang ya. Nah, di sini ada sebuah penguat yang outputnya itu diumpan balik ke input ya, sehingga ini berulang-ulang. Nah, ini namanya osilator. Nah, osilator memanfaatkan sinyal dera atau noise yang berasal dari penguat itu sendiri ya. Saat penguat diberikan suplai tegangan, sinyal noise akan terjadi, kemudian diumpan balik ke penguat, maka osilasi atau umpan balik akan terjadi terus-menerus, maka jadilah sumber gelombang ya, atau sumber frekuensi. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba membuat atau eksperimen rangkaian osilator ya. Nah, yang digunakan adalah rangkaian sederhana, mungkin Anda sudah mengetahui, ini adalah rangkaian flip-flop ya. Jadi ada pengisian kapasitor yang akan memicu ya, salah satu di antara dua transistor ini. Bila terjadi salah satu on ya, misalkan ini salah satu on, maka akan terjadi pengisian kapasitor di posisi yang transistornya on ya. Jadi nunggu kapasitor sebelah kiri ini mendapat ground ya. Begitu dapat ground akan ngisi. Dan ini biasa digunakan untuk eksperimen osilator ya. Nah, nanti indikator lampu ini menunjukkan osilator itu sudah bekerja apa belum. Jadi kalau lampunya ini menyala bergantian, berarti osilatornya sudah berfungsi. Penjelasannya, yang membuat rangkaian flip-flop dua transistor ini memiliki dua kondisi saling bergantian antara cut off ya, dan saturasi adalah rangkaian RC atau resistor kapasitor ini ya. Resistor kapasitor. Nah, ini dua komponen ini, R 15 kilo dan C 100 mikrofarad ya, pada transistor. Jadi pengisian pengosongan kapasitor itu terhadap transistor yang dipicu ya, itu akan membuat sebuah proses cut off dan saturasi secara bergantian. Baik, kita coba pelajari prosesnya. Nah, ini ya, osilator flip-flop dua transistor. Nah, ini aja dulu. Nah, ini pada gambar ya, diasumsikan transistor Q2 lebih dulu on, sehingga terjadi pengisian
R3 ke C2 dan C2 dapat ground melalui Q2 ya. Dengan asumsi bahwa transfer Q1 berada posisi cut off atau tidak hidup dan Q2 dalam kondisi saturasi atau on atau hidup ya, diasumsikan Q1-nya off, Q2-nya on ya, karena ini saat bersamaan itu akan terjadi salah satu on lebih dulu ya, bisa Q1 bisa Q2. Ini diasumsikan Q2 yang lebih dulu on, maka C2 akan melakukan pengisian muatan melalui R3 ke ground melalui kolektor dan emitor Q2. Jadi karena Q2 ini asumsinya itu lebih dulu on, maka C2 dapat ground melalui Q2. Nah, saat dapat ground terjadi pengisian. Nah, frekuensi itu akan ditentukan bergantung dari jarak atau berapa lama Q2 on menuju ke Q1 on ya, jadi mana berapa lama perubahan Q2 on, Q1 off menjadi Q2 off dan Q1 on. Nah, itu berapa lama. Nah, berapa lamanya itu ditentukan oleh berapa lama pengisian kapasitor ya. Semakin cepat pengisiannya, maka perubahan Q2 off ke on itu akan lebih cepat ya. Semakin lama pengisian kapasitor, maka perubahan Q2 off menjadi on lebih lama. Nah, ini karena Q2 lebih dulu nyala, maka terjadi pengisian dari R3 ke C2 lalu ke ground melalui kolektor emitornya Q2. Kemudian sesaat kemudian setelah kapasitor itu penuh ya, setelah kapasitor itu penuh akan membuat transfer Q1 menjadi on. Jadi gantian, Q2 semula on, sekarang Q1 yang on ya. Ini penjelasannya. Saat muatan C2 penuh ya, maka cukup untuk memberikan bias maju pada transfer Q1 sehingga menjadi saturasi on ya. Kondisi ini memaksa transfer Q2 menjadi cut off, yang semula on menjadi off, sehingga muatan C2 dibuang melalui basis Q1 ya, karena dipakai untuk mengaktifkan Q1 maksudnya ya. Dan selanjutnya C1 mulai mengisi muatan melalui R2 ke ground melalui kolektor emitor Q1. Jadi muatan dari C2 tadi setelah penuh digunakan untuk mengaktifkan Q1 ya. Pengertian ini dibuang itu dialirkan ke Q1. Nah, saat Q1 aktif, maka terjadilah pengisian dari R2 ke C1 melalui kolektor emitor Q1. Nah, jadi saat C1-nya penuh, maka akan membuat Q2 on dan pengisian pada R3 dan C2. Nah, saat C2 penuh digunakan untuk mengaktifkan Q1 yang berguna untuk proses pengisian kapasitor dari R2 ke C1 dan demikian seterusnya bergantian. Maka terjadilah osilasi yang disebut tadi sebagai sumber gelombang ya, sumber gelombang. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah untuk mengukur frekuensinya ya. Kondisi dua keadaan pada kedua transistor yang selalu cut off dan saturasi secara bergantian tersebut memberikan output berupa pulsa atau gelombang yang terus-menerus dengan frekuensi ditentukan oleh kecepatan waktu pengisian dan pengosongan kapasitor umpan balik kedua bagian. Ya, frekuensi atau gelombang yang dihasilkan rangkaian flip-flop dua transistor tersebut seperti ini ya. Jadi di sini ada frekuensi sama dengan seperti atau perioda. Nah, periodanya ini adalah lama pengisian pengosongan kapasitor tadi itu ya. Nah, menghitung konstanta waktu pada rangkaian RC atau menghitung periodanya ini adalah persamaannya adalah R kali C. Jadi resistornya itu nilainya berapa, kemudian kapasitornya nilainya berapa. Nah, itulah yang akan menentukan berapa lama pergantian antara
Kalau pakai flip flop 2 transistor ya berapa lama pergantian C2 ke C1, berapa lama pergantian cut off atau saturasi dari transfer Q2 ke Q1 atau Q1 ke Q2. Nah itu ya. Jadi pengisian pengosongan itu akan menentukan lama atau cepatnya transistor tadi itu cut off dan saturasi yang akan menentukan besar atau kecilnya frekuensi dari sumber gelombang. Nah untuk ini perlu dieksperimenkan ya. Nah, ini saya sudah siapkan rangkaian ya mengukur frekuensi. Nanti kita atur osiloskopnya ya. Ini ada time per diff-nya, kita tentukan 2 milisecond. 2 detik ya. Supaya kelihatan ini 2 detik. Jadi di sini dilihatkan ada 0 sampai 2. Ini berarti time per diff-nya untuk satu kotak nilainya 2. Nah, kalau gelombangnya itu berada dalam satu kotak yang 0 sampai 2 atau 2 detik ini ya berarti periodenya 2 detik. Nah, nanti frekuensinya 1 dibagi 2 atau setengah hertz ya, setengah hertz itu. Nah untuk eksperimen coba kita pakai rangkaian. Nah ini rangkaiannya. Ini kalau saya dekatkan ya. Jadi ini adalah tampilan osiloskop. Ya di sini tampilan osiloskop ya. Ini time per diff-nya tadi sudah ditentukan 2 detik ini ya. 0 ke 2 ini satu kotak yang horizontal ya, atau time per diff-nya itu ini 2 detik 2 detik 2 detik ya. Nanti kita amati satu gelombangnya itu satu kotak ataukah tidak. Nah, lalu yang kita ukur adalah sebuah flip flop ya. Jadi flip flop ini kita ukur di titik outputnya ya. Di titik outputnya ini kita ukur pakai osiloskop. Indikator flip flop ini bekerja apa enggak itu dari LED. Di sini ada D1 D2 yang merupakan LED yang akan menyala. Lalu frekuensinya ditentukan oleh ada resistor 15 kilo dan kapasitor 100 mikro. Jadi perkalian 15 kilo dan 100 mikro ini akan menjadi periode pengisian dan pengosongan kapasitor. Baik, coba ini kita nyalakan ya. Tapi lebih dulu saya tampilkan lebih luas lagi. Coba. Nah, ini mungkin ya. Ya, di sini time per diff-nya 0 sampai 2. Kemudian nanti kita amati osiloskopnya dan indikator osiloskopnya itu nyala dan matinya LED ini. Nah, coba ini kita hidupkan. Nah, ini Anda perhatikan LED-nya bergantian nyala, ini berarti osilatornya sudah berfungsi ya. Jadi pengisian pengosongan kapasitor, lalu mati hidupnya transistor, ini sudah bekerja. Ini salah satu bentuk dari osilator ya. Dia bekerja berdasarkan input lalu output yang terus menerus ya, bergetar terus menerus. Nah, nanti kita amati di osiloskopnya itu di sini ya. Anda perhatikan di sini bentuknya gelombang sudah terbaca di osiloskop ya. Nah, ini positif, negatif, positif, negatif. Ini adalah bentuk gelombang yang dihasilkan. Yang mana ini tidak bisa dilakukan oleh multimeter ya. Kemudian osiloskop ini akan berfungsi untuk merekam berapa gelombang berapa lama satu gelombang.
ya. Jadi ini satu gelombang itu mulai dari coba ini kita mulai awal ya. Nah, ini mulai dari sini misalkan. Nah, ini berhenti di sini itu satu gelombang. Ya, ibaratnya itu kalau satu minggu itu Senin ada di sini, kemudian Minggu. Setelah itu Senin lagi ya, sampai Minggu. Kemudian Senin lagi sampai Minggu. Jadi periode itu ditentukan oleh bentuk satu gelombang. Nah, baik ini supaya bisa bergerak terukur ya. Ini kita amati ya, satu gelombang ini ya, kita bisa ngambil dari sini ya. Nah, ini ternyata dari gambar ya, 2 detik berlalu ini muncul gelombang berikutnya ya. 2 detik berlalu muncul gelombang berikutnya. 2 detik berlalu muncul gelombang berikutnya. Ini 2 detik berlalu muncul gelombang berikutnya. 2 detik muncul gelombang berikutnya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa gelombang tersebut periodenya adalah 2 detik ya, 2 detik. Dan kalau kita sudah tahu periodenya, maka frekuensinya adalah 1 dibagi 2 atau setengah Hz. Nah, ini kalau pakai osiloskop. Nah, sekarang kalau kita melakukan pendekatan lain ya, ini coba saya pause saja. Nah, ini saya pause. Coba kita masuk ke rangkaian ya. Ini saya perbesar. Nah, di sini terlihat resistornya 15 kilo dan kapasitornya 100 mikrofarad. Nah, ini coba kita hitung pakai kalkulator ya. Nah, coba kita hitung pakai kalkulator. Nah, ini kalkulatornya. Nah, tadi sesuai persamaan periode pengisian pengosongan itu adalah R kali C. R-nya itu 15 kilo, berarti 15.000 ya. Kemudian dikalikan C. Nah, ini C-nya itu 100. Coba ini. Nah, ini ya. R-nya 15 kilo, C-nya 100 mikrofarad. Nah, berarti C dikalikan R itu adalah 15.000 kalikan C. C-nya itu 100 mikrofarad. Dikalikan 100 dulu. Lalu dibagi mikro. Mikro itu 10 pangkat minus 6. Berarti dibagi 1 nolnya 6. Ya, dibagi 1 nolnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini. Nah, diketahui nilainya adalah periodenya 1,5. Nah, periodenya sudah ketemu 1,5. Nah, kita hitung frekuensinya adalah seper periode. Berarti nanti kita hitung 1 dibagi 1,5 ya. Coba ya. Ini saya nolkan dulu. Nah, ini 1 dibagi 1,5. Nah, ini diketahui 0,6 ya. Jadi kalau dihitung itu menghasilkan 0,6. Namun kalau pakai osiloskop ya, tadi coba saya tampilkan osiloskopnya ya. Nah, ini osiloskopnya. Nah, ini ya. Jadi karena periodenya itu 0 sampai 2, ini satu gelombang. Awal gelombang ya, naik lagi. Di detik kedua muncul gelombang yang kedua. Ini berarti satu periodenya itu adalah 0 sampai 2 detik atau 2 detik. Nah, pakai osiloskop diketahui periodenya adalah 2 detik dan bila dikalikan atau digunakan untuk menghasilkan frekuensi adalah seper periode. Periodenya 2 atau 1 dibagi 2. Nilainya adalah setengah. Nah, dari dua metode tadi kita pakai osiloskop ketemu 0,5, kita pakai perhitungan
kalkulator juga mendekati yaitu 0,6. Nah, dari dua metode ini ternyata menghasilkan cara yang sama yang menunjukkan bahwa periode itu ditentukan oleh perkalian R dan C, dan juga bisa dibuktikan atau diukur pakai osiloskop dengan menentukan periode dalam satu gelombang. Pada posisi horizontal nanti ketemu time per diff-nya. Kalau time per diff-nya itu sudah ditentukan, maka berapa gelombang dalam time per diff. Contoh yang tadi itu time per diff-nya adalah 2 detik. Nah, ternyata satu gelombang dalam satu kotak, ya, sehingga satu gelombang itu periodenya adalah 2 detik. Ya, frekuensinya menjadi 1/2 atau setengah Hz, ya, sama dengan hasil perhitungan pakai kalkulator. Ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga bermanfaat dalam materi alat ukur frekuensi ini. Semoga bisa Anda pahami dengan baik dan bermanfaat. Baik, saya kira itu dulu. Sekian dan terima kasih.